فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kita lanjutkan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir bahwasanya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan satu, mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah, kemudian mereka juga tidak berkumpul di atas al-haq, sehingga yang paling layak untuk digelari Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka adalah salaf dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, karena mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan as-sunnah dan berkumpul di atasnya. Setelahnya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dan akidah tersebut, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Hadhil aqidah as-salaha lana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawabi Jibril hina sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal Islam wa mal iman wa mal ihsan mata sa'ah. Akidah ini digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala beliau menjawab Jibril tatkala bertanya kepadanya tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan, kapan terjadinya kiamat. Fal iman qala lahu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Ketika menjawab tentang keimanan, Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini yang dikenal dengan istilah rukun apa? Rukun iman. Diambil dari hadis Jibril, jawaban Nabi kepada siapa? Jibril yang bertanya kepada beliau. Al-imanu billah. Yang pertama beriman kepada Allah. Al-imanu fil lughah yaqulu katsirun minan nas innahu tasdiq. Makna iman secara bahasa banyak dari orang yang mengatakan adalah membenarkan. Ini maknanya iman secara bahasa, maknanya apa? Tasdiq, pembenaran. Fa sodaktu wa amantu maknahuma lughatan wahid. Maka makna sodaktu dan amantu, makna keduanya dalam bahasa sama. Maknanya membenarkan. Amantu dan sodaktu maknanya sama. Wa qad sabaqa lana fit tafsir anna hadzal qaula yasih. Dan telah kita lewati dalam pelajaran tafsir bahwasanya pendapat ini tidak benar. Tidak benar bahwasanya makna iman adalah tasdik, semata-mata membenarkan dikatakan seorang telah apa ini? Beriman. Balil iman fil lughah, bahkan makna iman secara bahasa adalah al-iqrar bisyai' an tasdiqin bihi. An itu. Iya. Al-iqrar bisyai'. Terus setelahnya? Al-iqrar bisyai' an tasdiqin bihi. Meyakini sesuatu dengan membenarkannya. Bidalili annaka taqul amantu bikadza wa aqrartu bikadza wa saddaqtu fulanan wa la naqul amantu fulanan. Nah, maknanya iqrar, meyakini dengan sesuatu, tidak hanya membenarkan tapi tidak meyakini, maka dikatakan belum apa ini? Belum beriman. Idzan fal iman yatadamman maknan zaidan ala mujarradi tasdiq. Sehingga maknanya iman itu ada mengandung makna yang lebih daripada semata-mata membenarkan. Wa huwal iqrar wal i'tiraf, yaitu meyakini dan mengakui al mustalzim lil qabuli lil akhbar wal iz'an lil ahkam,
yang mengharuskan dia untuk menerima berita yang disampaikan dan tunduk kepada hukum yang diberikan. Ini maknanya iman secara bahasa, meyakini dan mengakui yang dilanjutkan dengan adanya penerimaan terhadap berita dan ketundukan terhadap apa? Hukum. Hadzal iman amma mujarrad an tu'mina bi anna Allah mawjud. Adapun semata-mata engkau percaya bahwasanya Allah itu ada. Fa hadza laisa bi iman. Ini bukan beriman namanya. Hanya semata-mata yakin Allah itu ada. Ini belum apa? Belum beriman. Hatta yakuna hadzal iman mustalziman lil qabuli fil akhbar. Sampai keimanan ini, percayaanmu ini, kepercayaan itu mendatangkan penerimaan terhadap berita, pembenaran terhadap berita. Berita dari Allah dibenarkan. Allah bilang bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dibenarkan, percaya. Nah, semata-mata percaya tapi tidak membenarkan apa yang Allah sampaikan, maka ini namanya dusta, tidak beriman. Tidak cukup seorang hanya meyakini Allah itu ada kemudian dikatakan dia itu telah apa ini? Beriman. Kalau gitu nanti orang-orang yang selain Islam pun juga dikatakan apa? Beriman. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, yang semuanya Yahudinya segala macam. Wallahul musta'an. Wal id'an lil hukm, lil ahkam, fil ahkam, dan juga tunduk dalam masalah hukum. Wa illa falaysa imanan. Kalau tidak seperti itu maka itu bukan dikatakan iman. Wal imanu billahi yatadamman arba'ah umur. Dan beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang kalau tidak dipenuhi salah satunya maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah secara sempurna. Yang pertama, iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan keberadaannya, diyakini keberadaannya, bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, iman birububiyatih, beriman dengan rububiyahnya Allah. Ai al-infirad birrububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang bersendirian dalam masalah rububiyah. Meyakini hanya Allah yang menciptakan, meyakini hanya Allah yang menghidupkan, meyakini hanya Allah yang mematikan, meyakini hanya Allah yang memberi rezeki. Ini semuanya tauhid apa ini? Rububiyah. Al-imanu binfiradihi bil uluhiyah. Yang ketiga, mengimani keesaan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Meyakini hanya Allah yang layak untuk menerima ibadah, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang layak diberikan kepadanya salat, hanya Allah yang layak diberikan kepadanya puasa, hanya Allah yang layak untuk diberikan kepadanya semua ibadahnya manusia. Tidak ada yang lain yang boleh kita persembahkan kepadanya apa? Ibadah satupun. Ini keyakinan yang ketiga. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini Allah punya nama-nama yang husna, meyakini Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Nah, wala yumkin an yatahaqqaq al-iman illa bidzalik, dan tidak mungkin akan terwujud keimanan kecuali dengan 4 perkara ini. Kalau kurang satu maka seorang belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan wujudnya Allah, diyakini ada Allah itu. Kemudian beriman dengan rububiyahnya, meyakini Allah yang menghidupkan satu-satunya, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menurunkan hujan, dan semuanya yang bersifat pengaturan terhadap alam semesta ini. Kemudian yang kedua, meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah dari hamba. Kemudian yang ketiga, meyakini nama dan sifat-sifatnya. Faman lam yu'min biwujudillah falaysa bimu'min. Barang siapa yang tidak beriman dengan adanya Allah, maka dia bukan seorang mukmin, kafir. Waman amana biwujudillah la binfiradih birrububiyah falaysa bimu'min. Barang siapa yang percaya dengan adanya Allah tapi tidak beriman dengan rububiyahnya Allah, meyakini yang bisa menyembuhkan itu manusia, meyakini yang menurunkan hujan itu bisa manusia atau pawang dan yang lain-lainnya, falaysa bimu'min, maka ini bukan seorang mukmin. Karena dia enggak punya rububiyah, enggak mengimani Allah secara rububiyah. Meskipun dia yakin Allah itu ada, kafir tetap. Wa man amana billah binfiradihi birrububiyah la bil uluhiyah falaysa bimu'min. Barang siapa yang yakin dengan adanya Allah dan dengan rububiyahnya Allah, dia yakin Allah itu ada, dan dia yakin yang menciptakan satu-satunya Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menurunkan hujan Allah, tapi meyakini bahwasanya ada yang lain yang berhak menerima ibadah, ada yang lain yang berhak untuk didoai. Boleh berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah mati, atau meminta sesuatu kepada orang yang sudah mati, para wali dan orang saleh. Maka ini juga falaysa bimu'min, maka ini juga bukan seorang mukmin. Nah, kafir. Karena dia memberikan ibadah kepada selain Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Falaisa bimu'min wa man amana billah wa binfiradihi birrububiyyah wal uluhiyah lakin lam yu'min bi asma'ihi wa sifatih. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan keesaan Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah, akan tetapi tidak beriman dengan nama dan sifat-sifatnya. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Dikatakan Allah punya wajah, dia bilang tidak, Allah enggak punya wajah. Allah bilang Allah punya tangan, dia bilang Allah enggak punya tangan. Nah, maka ini juga belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa bimu'min, maka dia tidak termasuk seorang mukmin. Wa in kanal akhir fihi man yuslab anhul iman bil kulliyah wa fihi man yuslab anhu kamalul iman. Meskipun untuk yang terakhir tentang masalah nama dan sifat, ada yang dicabut darinya nama keimanan secara keseluruhan, sama sekali enggak punya keimanan. Ada yang dicabut darinya kesempurnaan keimanan, artinya masih ada keimanannya tapi tidak apa? Sempurna. Nah, sehingga dirinci, terutama untuk yang terakhir, beriman kepada nama dan sifat. Ada yang dikatakan kafir langsung habis imannya, ada yang keimanannya apa ini? Berkurang, tidak sampai habis dan tidak sampai dikatakan kafir. Nah, sehingga ini secara umum tentang poin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara yang jika tidak terpenuhi 4-4-nya maka tidak bisa seorang dikatakan sebagai orang yang beriman. Adapun rinciannya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Sehingga mencakup beriman dengan adanya Allah, dengan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah.